Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Setiawati, NIM 1923221010 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang materi gaya, yaitu ada di kelas 4 semester 2. Dan kali ini saya akan mempraktikkan tentang gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, serta gaya gravitasi. Baik, sebelum kita melakukan praktek, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Baik, sebelum kita memasuki tahap praktek, inilah alat-alat yang perlu kita sediakan atau yang dibutuhkan untuk mempraktekkan gaya. Yang pertama ada karet, yang kedua ada batu kecil, yang ketiga ada spidol, yang selanjutnya ada batu besar, kemudian ada sumpit yang terbuat dari kayu, yang kelima ada meja kecil seperti ini. Nah, untuk yang pertama yang saya praktekkan adalah gaya otot. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan dari otot atau tenaga kita atau otot manusia. Misalkan atau contohnya adalah ketika kita mengangkat sebuah benda, kita memerlukan yang namanya gaya otot. Contoh yang kedua yaitu ketika kita mendorong meja. Nah, apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah gaya otot karena otot kita mendorong meja. Jadi, ketika kita mendorong meja, otomatis akan berpindah dari tempat yang berbeda. Nah, ini termasuk contoh dari gaya otot. Meja yang tadinya di sebelah sini akan berpindah ke sebelah sana karena adanya gaya otot. Di pencobaan yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas yaitu gaya tarik yang disebabkan oleh pegas. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu tadi pertama karet gelang, kemudian dipanjangkan seperti ini, kemudian ada sumpit yang terbuat dari kayu, ada spidol, ada batu besar dan batu kecil. Pertama kita kaitkan karet dengan sumpit yang terbuat dari kayu atau kayu ini. Kita karetkan atau kita talikan sekuat mungkin. Kemudian ujung tali ini kita talikan di batu kecil ini. Nah, kemudian kita ukur dengan spidol. Bisa terlihat bahwa karet yang dikaitkan atau yang ditalikan di batu yang kecil, karet akan sedikit memanjang. Bisa dilihat ya. Kemudian kita bandingkan dengan karet ini yang dikaitkan dengan batu besar. Nah, bisa dilihat karet akan berubah menjadi lebih panjang daripada ketika kita kaitkan ke batu yang kecil tadi. Nah, di sini membuktikan bahwa
Karet ini memiliki gaya pegas. Mengapa? Merubah bentuk atau merubah bentuk seperti semula. Nah, dari pencobaan ini bisa disimpulkan bahwa karet ini masuk benda pegas. Kemudian semakin besar massa, di sini massanya itu adalah batu besar ini dan yang dibandingkan dengan batu kecil ini. Jadi semakin besar massa, semakin besar panjang pada pegas. Jadi mempengaruhi ya. Pada massa dapat mempengaruhi panjang pegasnya ini. Begitu nggih. Kemudian untuk contoh gaya gesek. Gaya gesek, gaya yang berarah lawan gerak benda atau arah yang cenderung bergerak. Misalnya, di sini saya tidak mempraktekkan karena untuk contohnya yaitu ketika kita sedang berjalan, sedang berlari, kemudian sedang memakai sepatu roda, itu jalan dengan kaki kita atau alas kaki kita itu akan bergesekan. Itu adalah contoh dari gaya gesek. Selanjutnya untuk yang keempat, yaitu ada gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Nah, gaya gravitasi adalah gaya yang memiliki atau yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Misalnya, ketika kita melambungkan benda, di sini saya memakai spidol. Ketika kita lambungkan atau ketika kita jatuhkan dari atas, pasti dia itu akan jatuhnya ke bawah. Mengapa? Karena adanya gaya tarik bumi. Nah, contoh yang kedua bisa kita buktikan di kehidupan sehari-hari, di mana ketika kita melihat ada buah yang jatuh dari pohonnya, itu pasti akan ke bawah. Nah, di sini adalah contoh yang kedua dari gaya gravitasi bumi atau gaya gravitasi. Demikian praktekum dari saya untuk materi gaya di kelas 4 semester 2. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.